Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifa Salsabila dengan NIM 22231087 dari kelas IPA C akan menyampaikan kembali materi yang disampaikan oleh Bapak Aulia Azhar pada acara natural. Terdapat hal-hal yang dapat dikontrol dari diri kita. Kontrol diri sangatlah penting agar setiap orang yang mengenal kita bisa menerimanya sebagai teman atau sebagainya. Kenyamanan saat pertama kali kita kenalan adalah perilaku kita. Selain itu, kontrol diri berkaitan dengan tempat di mana kita tinggal, kerja, atau sebagainya. Kadang, kontrol diri diperlukan saat menahan emosi. Bagi sebagian orang, melatih kontrol diri tidak terlalu penting. Padahal, setiap dengan siapapun kita bertemu, terus menjadi rekan kerja, teman, dan sebagainya. Maka dari itu, sikap dan perilaku kita sangatlah penting untuk dikontrol. Berikut ini terdapat hal-hal yang dapat kamu kontrol dari diri kamu. Yang pertama yaitu sikap. Sikap adalah perilaku yang paling terlihat, maka dari itu hal ini perlu dikontrol. Yang kedua yaitu pemikiran. Pemikiran itu penting untuk dikontrol dalam pengendalian emosi. Yang ketiga yaitu orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang-orang yang berada di sekitarmu perlu dikendalikan dengan baik. Bukan berarti memonopoli, tetapi menjaga hubungan saling bersilaturahmi. Yang keempat yaitu bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Orang lain akan memperlakukan kita sesuai apa yang kita lakukan padanya. Yang selanjutnya yaitu rasa syukur atas apa yang kamu miliki. Bisa saja apa yang kita miliki sekarang ini merupakan keinginan yang orang lain banyak inginkan. Selanjutnya yaitu bagaimana kita membelanjakan uang. Membelanjakan uang seperlunya saja, karena cara kita membelanjakan uang merupakan bagaimana kita menjalani hidup. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan. Seperti kebiasaan bangun pagi merupakan kebiasaan yang produktif bagi orang-orang sukses. Maka dari itu sangat penting sekali mengetahui kebiasaan buruk yang kita miliki. Sudah saatnya untuk mengubah kebiasaan dari diri kita. Maka setiap individu itu mempunyai kemampuan untuk memimpin diri mereka sendiri dalam bidang yang ingin mereka kembangkan atau yang mereka kuasai. Selanjutnya yaitu terdapat hadis menuntut ilmu. Melalui hadis menuntut ilmu ini diketahui bahwa tiap muslim itu baik laki-laki ataupun perempuan dikenai kewajiban akan hal untuk menuntut ilmu. Hal ini mengindikasikan ilmu dalam pandangan Islam dianggap sebagai sebuah kebutuhan untuk mengetahui kebenaran dan ditempatkan pada posisi yang tinggi. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengetahui. Maka orang yang berilmu disebut alimun atau mengetahui. Sebab itu kata alimun menjadi panggilan kehormatan bagi orang-orang yang sangat pandai. Seorang pakar tata bahasa Arab, Imam Sibawaihi, pernah menyebutkan bahwa seseorang tidak akan dinamakan ulama bila tidak benar-benar alim. Untuk itulah umat muslim juga mengenal kata ulama yang dirujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai orang yang ahli dalam hal atau dalam mengetahui agama. Setelah sekilas memahami informasi tentang ilmu dalam bahasa Arab, selanjutnya kita perlu mengetahui bukti-bukti kedudukan tinggi sebagai ilmu dalam Islam, yaitu terdapat dalam salah satu hadis riwayat Bukhari yang
artinya berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. Pasalnya, menuntut ilmu bagi muslim itu tidak hanya untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri atau diri orang bodoh lainnya, namun dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kehidupan akhirat. Selanjutnya yaitu masalah krusial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata krusial itu adalah penting atau esensial untuk memecahkan masalah. Selanjutnya adalah poin akhlak mulia. Terdapat 3 poin akhlak mulia itu. Yang pertama, tidak mengganggu. Yang kedua, suka menolong atau gemar menolong orang lain. Yang ketiga, berwajah ceria atau optimis. Dan selanjutnya yaitu tugas dan kewajiban seorang guru. Yang pertama, menanamkan akidah yang benar dan kualitas iman siswa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada anak didik atau peserta didik. Yang ketiga, lembut kepada siswa. Yang keempat, tidak menyebutkan nama ketika memberikan nasihat kepada siswa. Yang kelima, memberikan salam kepada siswa. Yang keenam, menerapkan sistem sanksi saat mengajar. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan. Dan adapun konsep pendidikan, yang pertama, pendidikan yang menerapkan nilai-nilai atau ingarso sung tulodo, yaitu sebagaimana seseorang bisa memberikan teladan atau contoh. Yang kedua, membangun kemauan atau ingmadio mangun kurso, yaitu di tengah-tengah atau di antara seseorang bisa menyampaikan ide atau sebagainya. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tutwuri handayani, yaitu dari belakang pendidik harus memberikan dorongan atau arahan. Selanjutnya yaitu pada materi kedua dengan tema Jalan Surga Para Pendidik. Pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu, di mana untuk mendapatkan kemampuan itu perlu pendidikan atau latihan dalam waktu yang cukup lama dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Pekerjaan profesional memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi karena berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, termasuk guru. Guru ini, apa yang dilakukan oleh guru itu tidak bisa dampaknya itu sifatnya pribadi, tapi sifatnya publik. Misalnya, guru mengajarkan anak salah, maka yang menderita nanti bukan anaknya yang salah itu, tetapi semua orang yang berelasi dengan anak itu atau yang berhubungan dengan anak itu, termasuk keturunannya yang akan datang. Nah, dan dampaknya sebagian besar tidak bisa diukur. Menyinggung soal amal jariah, yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Para guru akan masuk surga karena mengajarkan ilmu kepada anak-anak didiknya. Karena itu, menurut saya, orang yang paling beruntung itu sebetulnya adalah guru, karena dia mengajarkan moral dan pengetahuan kepada siswanya. Dan siswanya ini akan mengajarkan ke anak-anaknya nanti. Maka guru itu akan mendapatkan kiriman pahala. Pentingnya mengasosiasi profesi guru ini maksudnya adalah tempat untuk mengasahnya itu. Karena itu, guru ini harus dibangkitkan namanya menjadi self dignity. Tanpa self dignity, guru tidak mungkin mencapai performa pekerjaan yang betul-betul hebat. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Dengan keterbatasan ini membuat kita tidak luput dari kealpaan atau kesalahan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dosa-dosa akibat kelalaian dapat menutup pintu surga buat kita. Nah, untuk itulah perlu memperbanyak berbuat baik. Salah satu jalannya yang bisa ditempuh adalah mengajar. Perbuatan mengajar merupakan perbuatan yang bernilai positif, mulia, dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengajar merupakan tindakan berbagi kebaikan dan ilmu pengetahuan, dan mengajar juga bernilai amanah sebagai pembawa pesan dari Sang Pencipta atas semua hasil ciptaannya. Setiap kebaikan diganjar dengan pahala, sementara pahala adalah tiket untuk masuk surga. Nah, mengajar salah satu perbuatan yang mengandung kebaikan, sehingga mengajar akan diganjar juga dengan pahala. Nah, guru yang bersungguh-sungguh dengan tugasnya dapat mengantarkannya kepada surga. Jadi, jangan pandang sebelah mata profesi guru. Mengajar adalah ibadah, tidak ada profesi lain yang memiliki keunikan sebagai profesi guru. Oleh karena itu, bersyukurlah bagi yang berprofesi sebagai guru. Pengabdiannya insya Allah tidak akan sia-sia. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.